Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan karena beriman, karena berharap kepada Allah, akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Dengan catatan karena iman dan mengharap pahala. Maka di sini Syekh Abdul Aziz menjelaskan tentang keutamaan berpuasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang puasa Ramadan dengan catatan karena iman dan karena berharap pahala. Karena ada orang yang puasa karena kesehatan, bukan karena iman. Ada orang yang puasa di bulan Ramadan karena nggak enak sama teman-temannya. Semua pada puasa, nggak enak lah masa nggak puasa. Maka ini yang menyebabkan kita melihat sebagian umat Islam itu tidak sholat tapi puasa. Mereka nggak sholat tapi puasa. Kenapa? Kewajiban yang tiap hari tidak dia amalkan. Kok Ramadan puasa dia? Ada sesuatu mungkin yang salah di diri dia. Apa masalahnya? Mungkin ria, mungkin karena nggak enak, mungkin karena mau sehat. Tapi kalau iman dan wahtisaban, mungkin saja tapi jauh dari itu. Kalau benar engkau beriman, kau tahu rukun Islam yang pertama itu apa? Sholat. Inilah kewajiban yang lebih diutamakan bagi setiap muslim setelah dia syahadat. Siapa yang wajib puasa? Yang pertama, orang muslim. Yang wajib adalah orang yang muslim, yang berakal sehat, yang baligh. Bukan berarti yang nggak baligh nggak boleh puasa. Diajarin puasa, tapi kalau bicara hukum wajib, dia belum wajib. Kemudian sehat. Orang sakit tidak wajib. Apalagi kalau dia berpuasa semakin membahayakan kesehatannya, maka bisa jadi dosa ketika dia maksa diri untuk puasa. Kemudian orang yang mukim, yang tidak sedang safar. Dan untuk wanita ada kriteria tersendiri, yaitu dia harus dalam keadaan suci. Kalau ada perempuan datang bulan puasa, dosa, dia berdosa. Datang bulan sholat, dosa. Kenapa? Karena ibadah dia pada waktu itu adalah meninggalkan puasa dan meninggalkan sholat. Jadi ibadah itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sebuah kewajiban setiap muslim adalah berdakwah, menyampaikan agama Allah ini. Semua sesuai dengan porsinya. Semua sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Tapi merupakan ilmu yang diketahui oleh setiap muslim. Puasa itu kewajiban. Jadi kalau melihat orang nggak puasa di siang hari di bulan Ramadan, kemudian engkau tidak menegurnya, tidak ngasih tahu temanmu dengan alasan, oh saya bukan ustaz, saya tidak paham. Anda rasa tentang kewajiban puasa ini semuanya tahu. Sehingga kalau ada orang yang mengingkarinya, maka orang itu murtad dan keluar dari Islam. Maka hendaklah kita berhati-hati dengan kewajiban puasa ini. Dan untuk para wanita, untuk para mukminat dan muslimat, ada sebuah karunia Allah yang agung. Apa karunia tersebut? Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha, wa shamat syahraha, wa ata'at zawjaha, wa hafizat farjaha, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi." Apabila seorang wanita itu salat yang 5 waktu yang wajib nih dijalani, dan dia puasa di bulan Ramadan, artinya perempuan ini puasanya cuma Ramadan. Dia nggak punya puasa sunnah. Dia mencukupi dengan puasa Ramadan. Kalau ada yang sunnah, tentu lebih baik. Tapi dengan puasa Ramadan berarti dia nggak punya utang. Sempurna puasa Ramadan dia. Dan taat kepada suaminya. Menjaga kehormatan dirinya. Maka dikatakan kepada dia, silahkan engkau masuk surga dari pintu mana saja yang kau sukai. Sehingga dari pintu Ar-Rayyan dia bisa masuk. Ini sebuah kekhususan. Jadi hendaklah para wanita jangan pernah punya utang. Artinya bukan jangan pernah punya utang ya. Bayar, lunasin utang. Jadi usahakan ketika Ramadan tiba, utang-utang dia sudah lunas. Kecuali memang ada kondisi yang menyebabkan dia tidak bisa melunasi hutangnya. Tapi kalau dia sehat, punya waktu luang, nggak ada masalah, hanya saja malas. Bahkan ada sebagian wanita yang hutang puasa Ramadan tidak pernah dibayar. Dia hanya puasa di bulan Ramadan saja. Datang bulan udah nggak puasa. Nanti Ramadan tahun depan puasa lagi. 15 tahun dia lakukan seperti itu. Utangnya tidak dia bayar. Kenapa? Karena wanita memang agak berat untuk melunasi hutangnya. Disebabkan dia harus berpuasa tatkala orang-orang nggak puasa. Suaminya nggak puasa, anak-anaknya nggak puasa. Dia sendiri harus berpuasa karena dia punya utang. Maka hendaklah mencatat, menghitung. Jangan dianggap remeh. Kalau hutang dalam urusan dunia aja Allah perintahkan kita untuk mencatatnya. Hutang sama Allah ini lebih pantas untuk kita ingat. Dan kalau bisa dicatat. Barakallahu fiik. Iya, artinya bawa anak ke masjid ketika iktikaf. Dan anak tidak mengganggu di masjid, nggak ada masalah. Dia mentaati suaminya untuk iktikaf di masjid ya. Nggak ada masalah buat dia untuk melakukan itu. Dan istri-istri Nabi pada iktikaf ya. Memang iktikaf ini kesempatan buat yang belum punya anak. Ini kesempatan. Dan buat orang yang anaknya sudah pada gede semuanya. Kadang-kala kalau masih punya anak kecil, terbebani dia kalau iktikaf.
anaknya nangis, ganggu orang yang iktikaf di masjid kadangkala ya, atau anaknya main-main mengganggu yang di masjid, maka lebih baik tidak, karena orang ke masjid ini ingin fokus ibadah di malam-malam 10 hari terakhir itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini ada hal yang menarik ya. Biasanya jemaah itu banyak melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Lalu dia berangkat ke Madinah dari Jakarta itu jam 2 biasanya. Pesawat jam 2. Sebagian di antara mereka memaksa untuk puasa. Nggak apa-apa. Intinya kalau dia mampu silahkan. Tapi ketahuilah kapan berbukanya. Berbukanya itu ketika matahari tenggelam. Bukan ketika masuk waktu maghrib di Indonesia. Karena pesawat ini jam 2 berangkat dari Jakarta itu menuju ke siang. Jadi perbedaan jam antara Arab Saudi dan Indonesia itu 4 jam. Jadi kadangkala mereka jam 2 berangkat terus terbang 9 jam perjalanan. Itu baru adzan ketika sampai di Madinah kadangkala atau sampai di Riyadh. Sebagian jamaah itu bingung ketika dalam pesawat. Mereka mengatakan ini kita sudah masuk waktu maghrib. Waktu maghrib di Indonesia. Tapi puasa ini tidak pakai jam. Pakai apa? Pakai matahari tenggelam atau matahari terbit, fajar terbit untuk memulainya. Sehingga bagi para jemaah yang berangkat umroh, nasihat ana, jangan memaksakan diri. Karena memang akhirnya jam puasanya semakin banyak, semakin panjang. Dan engkau fisiknya lemah. Capek musafir ini. Kemudian nanti sampai Mekah umpamanya langsung umroh, langsung tawaf. Maka bagi yang merasa berat, jangan puasa. Dan kalau engkau puasa silahkan, tapi berbukanya ketika matahari tenggelam. Jadi yang nggak boleh itu kita jual makanan kepada seorang muslim yang dia wajib puasa namun dia tidak puasa. Itu yang nggak boleh. Karena kita membantu dia melakukan kemungkaran dia. Iya, berkaitan jual makanan di siang hari, sejatinya jual makanan itu halal. Asalkan kepada orang yang memang tidak wajib puasa bagi dia. Karena di siang hari Ramadan ada wanita yang datang bulan, wanita yang menyusui, wanita yang hamil, ya, ada orang sakit yang mereka juga boleh makan, halal buat dia makan. Tapi kita nggak boleh jual makanan kepada seorang muslim yang wajib puasa, kemudian dia nggak puasa. Itu yang nggak boleh. Jadi surga itu memiliki 8 pintu. Salah satu nama pintunya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ini khusus buat orang-orang yang rajin berpuasa. Bukan yang hanya puasa Ramadan. Jadi kalau puasa Ramadan kewajiban semua orang melaksanakan sholat. Kewajiban semua orang melaksanakan sholat. Ada bab untuk sholat. Tapi buat orang-orang yang rajin sholat. Ada sholat sunnah yang dia lakukan. Begitu pula dengan puasa. Ada orang-orang yang rajin puasa sunnah. Maka dikatakan aina shaimun. Mana orang-orang yang rajin berpuasa. Dan subhanallah ya. Ketika orang-orang yang rajin puasa itu masuk dari pintu tersebut. Dikunci pintu itu. Nggak ada lagi yang boleh masuk dari pintu sana. Barakallahu fiik. Ini berkaitan dengan wanita yang haid dan nifas, dia tidak wajib berpuasa. Bahkan ibadah dia pada waktu itu adalah meninggalkan puasa dan meninggalkan sholat. Hanya saja perempuan itu diwajibkan untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan, tapi dia tidak wajib meninggalkan sholat yang dia tinggalkan. Ini sebuah karunia Allah yang agung. Puasa nggak lama, hanya 7 hari. Mungkin kalau nifas ya sampai sebulan penuh. Tapi kalau yang namanya sholat dia harus menggantinya, maka itu sangat berat buat para wanita. Ini termasuk rahmat yang Allah berikan kepada para wanita. Akhirnya dia sampai rumah, adzan. Dia kehilangan waktu yang mulia untuk berdoa. Ustadz mau bertanya, doa yang dikabulkan adalah doa orang yang berpuasa, waktunya kapan, sebelum berbuka atau saat berbuka? Barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan doa orang yang berpuasa. Jadi lisaim, orang yang berpuasa itu memang memiliki doa yang mustajab. Salah satu orang yang dikabulkan dari doa orang yang puasa. Kapan? Ketika dia berpuasa. Memang ada riwayat mengatakan lisaimi da'watun mustajabah inda fitri. Orang yang puasa itu memiliki doa yang mustajab ketika sedang mau berbuka. Inda fitri, inda itu ketika di sisi berbuka dia. Bisa jadi sebelum dia berbuka, ya, menunggu waktu berbuka. Dan di sini ada isyarat penting jamaah. Ketika orang hendak berbuka itu, jangan menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena di sini ada doa mustajab sebelum berbuka. Dan ketika berbuka pun kita baca umpamanya. Insya Allah mustajab doa kita. Sebagian orang di negeri kita memanfaatkan waktu sebelum berbuka ini dengan ngabuburit, dengan mencari malam. Akhirnya dia sampai rumah adzan. Dia kehilangan waktu yang mulia untuk berdoa. Maka
Waktu berdoanya adalah sebelum berbuka dan ketika berbuka dia berdoa pada waktu itu.